Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigi Julio Evardo dari Farodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. NIM 41520110020. Dosen Dr. Haji Sri Satata MM. Saat ini kita akan menjelaskan fakir berbahasa Indonesia. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan masalah ini pada waktunya. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak dosen Dr. Haji Sri Satata MM yang telah memberikan arahan terkait penelitian ini. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki fungsi yang sangat dominan dalam segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia harus dipelajari, dikembangkan, dan dioptimalkan penggunaannya maupun fungsinya. Melalui mata pelajaran bahasa Indonesia diharapkan tumbuh sikap bangsa dalam menggunakan bahasa Indonesia sehingga akan tumbuh juga kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa Indonesia. Aku cinta Indonesia. Kita lanjut ke pembahasannya. Fakir dalam bahasa Arab ditulis fakir. Secara etimologi berasal dari fi'il madi yang berupa lafaz fakoro yang berarti melubangi, menggali. Kemudian apabila kata fakir dibaca huruf fa-nya, maka akan sama artinya dengan kata fakir yang bermakna menjadi miskin. Namun menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata fakir diartikan secara langsung dengan menyejanya seseorang untuk menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Sedangkan secara terminologi fakir didefinisikan dengan berbagai macam makna sesuai dari segi apa fakir itu ditinjau. Pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ialah mata pelajaran yang wajib diberikan dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal itu dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa di negara Indonesia. Menurut Oka menyatakan bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan sebagai alat perhubungan antar budaya atau daerah. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Indonesia memiliki fungsi yang beragam. Di antaranya adalah sebagai lambang kebanggaan nasional karena dipakai secara luas dan sangat dijunjung tinggi. Sebagai lambang identitas nasional, alat untuk mempersatukan seluruh bangsa, dan sebagai alat perhubungan antar budaya atau daerah karena bahasa Indonesia dapat dipakai oleh suku-suku bangsa yang berbeda bahasanya, sehingga mereka dapat saling berhubungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pernahkah kita mendengar kata keracak, ceri, atau tanglung? Jangan merasa aneh seandainya merasa asing dengan kata-kata tersebut. Kita sama, saya sama, kalian semua sama. Saya juga baru tahu ada kata-kata itu setelah membuka-buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Keracak artinya melonjak-lonjak atau laju. Ceri berarti sisa atau ampas. Sedangkan tanglung ialah lentera dari kertas atau lampion. Di KBBI ada begitu banyak khazanah kata yang seringkali tak terucap dan terungkap baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan kita. Harus kita akui, kita miskin khazanah kata bahasa Indonesia. Dari 91.000 lemah kata frasa atau masukan. Dalam KBBI, berapa persen yang kita ketahui? Saya yakin tak sampai 80%. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia.
KBBI yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca atau malah sekedar jadi pajangan di rak perpustakaan sekolah. Ini sungguh miris karena kita tidak bisa baca, hanya pajangan. Kita miskin untuk membaca. Padahal kalau kita hendak belajar bahasa asing, kamus bahasa yang bersangkutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk fasih berbahasa asing, membolak-balik dari baca, membaca, atau menghafal. Kamus sebuah keharusan. Ironisnya hal yang sama tidak kita lakukan ketika kita belajar bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kesimpulannya, kita sebagai orang asli Indonesia telah mendarah dagingkan bahasa Indonesia dalam percakapan dan atau tulisan sejak usia dini, paling tidak sewaktu di sekolah. Jadi tidak ada kemendesakan untuk mempelajari kamus bahasa Indonesia. Padahal pengetahuan berbahasa kita jauh dari sempurna. Ada begitu banyak kosakata bahasa Indonesia yang belum kita ketahui. Dan kita seolah merasa jumawa untuk belajar pada sumber kekayaan bahasa, yakni kamus. Jadilah kita seperti miskin atau fakir dalam bahasa Indonesia. Saran: pertama-tama kita mesti mencintai dulu bahasa kita. Ada adagium yang mengatakannya, cinta itu menggerakkan segala sesuatu. Maka ketika kita mencintai bahasa Indonesia, hasrat kita pun terdorong untuk semakin belajar lebih dalam tentangnya, semakin bangga menggunakannya. Tanpa cinta, tak akan kebanggaan. Kemudian menimbang gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita, maka kita mesti menembusnya dengan memperkaya pengetahuan berbahasa kita. Salah satu caranya adalah sedia untuk membolak-balik kamus besar bahasa Indonesia. Di sana kita akan menemukan kekayaan khazanah kata bahasa Indonesia yang tak terkira. Para guru di sekolah punya tanggung jawab besar untuk mengenalkan siswa didik sejak dini pada harta karun bahasa Indonesia tersebut. Daftar pustaka. Terima kasih. Dalam kesimpulan ini, saya, Anda dan yang lainnya mungkin kita seorang fakir berbahasa Indonesia. Banyak kosakata yang kita belum mengenal di kamus besar bahasa Indonesia. Banyak yang belum kita ketahui. Saya yakin diri saya masih fakir berbahasa Indonesia. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Aku cinta Indonesia. Dalam budaya, suku, agama, saya cinta Indonesia. Terima kasih yang sudah mendengarkan makalah saya, presentasi saya tentang fakir berbahasa Indonesia. Dari saya, Wigi Julia Fardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.